Hai semuanya, gimana hari ini? Mudah-mudahan, walaupun capek, setidaknya kalian bisa duduk sebentar, tarik napas, dan dengar suara saya ngobrol santai kayak gini. Karena topik kita hari ini cukup dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalian pasti pernah ngalamin. Kita bakal ngobrol soal stres dan kecemasan. Jangan langsung tegang ya, malah tambah stres nanti. Hehehe. Jujur deh, siapa sih di dunia ini yang nggak pernah stres? Dari anak sekolah, mahasiswa, sampai orang tua. Dari yang kerja kantoran sampai yang freelance, semua pasti punya jatah stres masing-masing. Kayak paket data, bedanya stres ini unlimited, tapi sinyal tenangnya suka hilang-hilangan. Nah lo, relate banget kan? Stres dan kecemasan itu kayak dua maut dalam hidup modern. Kadang datangnya barengan, kadang gantian. Tapi, yang jelas, dua-duanya punya kemampuan super. Bikin tidur nggak nyenyak, pikiran muter-muter kayak hamster di roda, dan badan rasanya capek, padahal cuma duduk aja. Siapa yang pernah kayak gitu? Saya juga. Kok? Nggak usah malu. Tapi, sebelum kita masuk ke tips praktis, saya pengen ajak kalian mikir. Sebentar, coba deh bayangin, kenapa sih tubuh kita bisa stres? Kenapa pikiran kita bisa cemas? Jawabannya simpel tapi sering kita lupa, karena otak kita itu kerjanya pengen ngelindungin kita. Otak tuh kayak satpam komplek. Kalau ada bahaya, dia langsung siaga 1. Masalahnya, kadang otak kita terlalu rajin. Hal kecil kayak notifikasi kerja jam 10 malam aja bisa dianggap bahaya. Padahal cuman email, bukan singa lepas dari kandang. Nah, jadi tugas kita bukan ngusir stres atau cemas, tapi mengelola mereka. Kayak pelihara kucing liar, bukan disuruh pergi, tapi diajarin supaya nurut. Karena stres itu bagian dari hidup. Nggak bisa hilang total, tapi bisa banget dikelola. Sekarang, saya mau mulai kasih tips-tips praktis buat hidup lebih tenang. Yang pertama, dan ini sering banget disepelein, tarik napas dalam-dalam. Kayak, beneran? Napas dalam-dalam. Jangan cuma denger, coba praktik sekarang. Tarik, tahan sebentar, hembuskan pelan. Kenapa ini penting? Karena saat kita stres, napas kita jadi pendek, cepat, dan bikin sinyal ke otak kayak, ada bahaya. Dengan napas yang tenang, otak kita dapat kode. Aman kok, nggak perlu panik. Murah, gampang, bisa dilakukan di mana aja. Nggak perlu aplikasi, cukup paru-paru. Tips kedua, sortir pikiran. Kita itu sayangnya sering kebanjiran pikiran, kayak notifikasi HP yang nggak disaring. Semua masuk, semua dipikirin, padahal nggak semua penting. Kalian pernah nggak mikirin hal yang belum kejadian, terus jadi cemas sendiri? Nah, itulah kerjaan otak yang overthinking. Coba biasain, tiap ada pikiran muncul, tanya, ini beneran penting nggak? Bisa saya atur nggak? Kalau nggak bisa, ya udah, lepasin. Biar otak punya ruang bernapas. Tips ketiga, ini yang paling saya suka, gerak. Yup, tubuh kita diciptakan buat bergerak. Bukan cuma duduk depan layar 8 jam. Jalan kaki, stretching, olahraga ringan. Nggak usah nunggu jadi atlet, cukup rutin. Karena saat tubuh bergerak, hormon stres pelan-pelan turun, hormon bahagia kayak endorfin malah naik. Otak kita seneng, badan pun jadi lebih rileks. Tips keempat, jadwalin waktu tenang. Kalian pernah nggak ngerasa bersalah kalau lagi santai? Kayak, harusnya kerja nih, kok malah rebahan? Nah, itu jebakan produktivitas toksik. Padahal otak butuh istirahat. Waktu tenang ini bisa apa aja. Baca buku, dengar musik, main sama hewan peliharaan, atau cuma duduk sambil ngopi tanpa HP. Nggak usah ribet. Justru dengan waktu tenang ini, pikiran kita jadi lebih jernih. Tips kelima, dan ini kadang suka diabaikan. Ngobrol. Jangan simpan semua dalam kepala. Cerita ke teman, pasangan, keluarga, atau tulis di jurnal. Kenapa ini penting?
Karena kadang yang bikin stres berat itu bukan masalahnya, tapi karena kita nggak pernah ngeluarin unek-uneknya. Begitu cerita, masalahnya nggak selalu hilang, tapi beban di dada jadi ringan. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan nih. Pernah nggak kalian mikir, kenapa hidup ini kayaknya makin hari makin bikin stres? Jawabannya, bisa jadi karena kita terlalu banyak nuntut diri sendiri. Kita hidup di zaman serba cepat. Semua serba instan. Bahkan mie instan aja, sekarang minta diaduknya harus sempurna, biar fotonya estetik buat diupload. Padahal hidup itu bukan soal kecepatan, tapi soal ritme. Kalau kalian jalan terlalu cepat, kalian bakal capek sendiri. Jadi, belajarlah buat jalan kaki dalam hidup. Nikmatin proses, jangan buru-buru. Karena kadang ketenangan itu nggak datang dari hasil, tapi dari cara kita menjalani. Selain itu, kita juga harus kenalan sama konsep cukup. Ini nih yang sering dilupain. Kita selalu pengen lebih kaya, lebih sukses, lebih dihargai, lebih kurus, lebih tinggi, lebih ini, lebih itu. Sampai lupa kalau cukup itu juga bentuk dari kebahagiaan. Orang yang tahu kapan berhenti mengejar justru lebih tenang. Dan terakhir, jangan lupa untuk kasih waktu buat diri sendiri. Kita ini kadang terlalu keras sama diri sendiri, tapi terlalu lembut sama orang lain. Kalau ada teman capek, kita bilang, istirahat aja dulu, jangan dipaksa. Tapi giliran diri sendiri yang capek, kita malah maksa. Ayo, harus kuat, harus semangat. Padahal, tubuh dan pikiran kita juga manusia, bukan robot. Jadi, kasih izin buat diri kalian istirahat. Coba bayangin gini deh, kalau kalian lagi main game, HP kalian panas, kalian pasti buru-buru matiin gamenya biar HP nggak rusak, kan? Nah, kenapa giliran pikiran kalian panas, malah dipaksa kerja terus? Logikanya sama loh, pikiran juga butuh pendinginan. Dan kadang caranya cuma semudah tarik napas, minum air putih, tutup mata sebentar. Bahkan kadang, stres itu muncul bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita nggak tahu kapan harus berhenti. Berhenti nuntut, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Sosial media bikin kita susah tenang, karena hidup orang lain selalu tampak lebih sempurna dari timeline kita. Padahal, foto yang kalian lihat itu cuma 1% dari kehidupan nyata mereka. Hidup tenang itu bukan soal nggak ada masalah, tapi tentang cara kita melihat masalah. Masalah akan selalu ada, bentuknya aja yang berubah-ubah. Dan kita bisa pilih, mau stres sepanjang waktu atau belajar berdamai. Percaya deh, stres nggak bakal bikin hidup kalian lebih cepat selesai, malah bisa bikin waktu terasa lebih berat. Dan ngomong-ngomong soal kecemasan, kalian pernah gak sih ngerasa kayak, aduh gimana nanti kalau gagal? Padahal itu nanti belum tentu kejadian. Pikiran kita kadang kayak tukang ramal yang pesimis. Padahal kita belum tentu separah yang kita pikirkan. Jadi, biasain ngobrol sama diri sendiri. Tanya, apakah ketakutan ini beneran nyata atau cuma bayangan kepala saya aja? Kecemasan itu kayak alarm mobil. Kadang dia bunyi karena angin lewat, bukan karena maling. Jadi kita perlu tahu kapan alarm itu valid, kapan harus dimatikan. Jangan lupa juga, dalam hidup yang sibuk ini, kebahagiaan itu sederhana. Kadang cuma butuh tidur cukup, makan yang enak, minum air putih yang cukup, dan ngobrol sama orang-orang yang bikin hati tenang. Bukan berarti semua masalah selesai, tapi setidaknya kalian punya tenaga buat menghadapi. Dan kalau kalian merasa nggak bisa sendiri, nggak apa-apa cari bantuan. Entah itu cerita ke orang terdekat, atau minta bantuan profesional. Itu bukan tanda kalian lemah, tapi tanda kalian berani. Berani merawat diri. Jadi, kesimpulannya, stres dan kecemasan itu nggak bisa dihapus dari hidup, tapi kita bisa banget belajar berdamai dengan mereka. Kayak sahabatan sama stres, bukan musuhan. Setiap kali stres datang,
Anggap aja kayak tamu. Boleh mampir, tapi jangan dikasih tempat tidur di kepala. Kalau kalian merasa hidup ini berat, itu wajar. Kita semua manusia, bukan karakter game yang punya cheat anti-stres. Jadi, perlakukan diri kalian kayak sahabat terbaik. Dengarkan, rawat, dan beri ruang buat bernapas. Nah, itu tadi obrolan kita soal stres dan kecemasan. Semoga kalian bisa mulai pelan-pelan, satu persatu, ngelakuin tips yang tadi saya ceritain. Jangan nunggu nggak ada masalah dulu baru pengen tenang. Justru, ketenangan itu bisa dilatih. Sama kayak otot, makin sering dipakai, makin kuat. Oke, terima kasih udah dengerin saya ngoceh panjang kali lebar kayak gini. Jangan lupa, hidup itu bukan lomba. Santai aja, nikmati prosesnya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dan semoga hari kalian lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Tarik napas dulu yuk, dan hembuskan. Gimana? Sedikit lebih lega kan? Sampai jumpa, jaga diri baik-baik ya.